Hai guys, jumpa lagi dengan aku di vlog yang terbaru. Kali ini aku mau ngebahas tentang bagaimana menghadapi para pengeritik. Aku akan bacakan satu pertanyaan yang mewakili pertanyaan kalian tentang menghadapi para pengeritik. Pertanyaannya seperti ini. C, gimana caranya menghadapi para tukang kritik yang dengan sengaja ingin menjatuhkan aku? Cara-cara yang sering mereka gunakan adalah mengkritik aku sehingga aku jadi benci mereka. Oke, aku mau kasih tahu kamu dulu. Saat kamu dikritik, jangan langsung membenci mereka. Singkirkan tuh benci jauh-jauh, karena itu akan merusak hati dan hidup kamu. Yang harus kamu lakukan adalah melihat kritik mereka itu untuk membangun atau untuk menghancurkan. Kritik yang menghancurkan didasari oleh orang-orang yang sirik, iri dengan keberhasilan kamu, penampilan kamu, berkat kamu, keberuntungan kamu, hal-hal yang kamu peroleh atau dapatkan, sehingga hati mereka rusak, cara mereka merampas kebahagiaan kamu dengan cara mengkritik. Kamu harus bisa lihat itu. Sebenarnya yang paling kasihan adalah mereka. Karena ketika hidup mereka nggak bahagia, mereka mau ngerusak hidup orang lain supaya sama-sama nggak bahagia. Dan kamu jangan terpancing masuk ke dalam cara-cara mereka atau kamu membuat berhasil rencana mereka dengan menjadi tidak bahagia. Kalau kamu dengar kritik yang menghancurkan, tidak membangun kamu, sudah, buanglah. Anggaplah itu angin lalu, kamu cuma dengarkan, tapi kamu nggak masukkan hati, karena kamu tahu, kritik mereka itu oleh karena kekecewaan yang mereka derita di dalam hidup mereka, sehingga mereka harus menghancurkan orang lain supaya bisa merasa bahagia, itu pun mereka nggak akan bahagia. Orang yang menghancurkan orang lain tidak akan bahagia dalam hidupnya, karena hidupnya sendiri sudah kasihan. Oleh karena itu, jaga dirimu, jaga hidupmu. Tapi ada satu jenis kritik yang lain yang bisa membuat kamu tambah maju, yaitu kritik yang membangun diri kamu. Ketika kritik disampaikan, kamu harus bisa mengevaluasi, ini kritiknya beneran atau enggak? Kalau ternyata kritik itu mengulas tentang kinerja kamu yang lambat, yang kurang, yang tidak sempurna, kamu harus bisa dan melihat dan cermati itu baik-baik. Bagian mana yang bisa kamu perbaiki sehingga kamu jadi orang yang lebih baik lagi. Jangan jadi orang yang anti kritik. Ketika kita menjadi orang yang rendah hati, kita rela belajar dari siapa saja yang jauh lebih bisa, maka kita akan berkembang. Jadi jangan pasang kacamata bahwa semua kritik itu buruk. Memang bagi yang menyampaikan enak, tapi yang mendengarkan itu menyakitkan. Tapi harus disaring. Jangan-jangan kritikannya tepat untuk membangun kita, untuk memacu kita, untuk membuat kamu menjadi pribadi yang jauh lebih berprestasi, jauh lebih hebat, atau ada orang-orang tertentu menyampaikan kritik, itu adalah cara dia untuk mengajari kamu. Jadi kamu harus bisa lihat, di setiap perkataan, di setiap ide, di setiap argumen yang diberikan oleh orang, ini make sense nggak? Masuk akal nggak? Kalau ternyata masuk akal, masukan-masukan itu kamu harus catat dan kamu harus praktekkan. Ketika kritik itu disampaikan, ada orang yang menyampaikan dengan cara yang sopan, baik, lembut, tapi ada yang seni komunikasinya kurang, sehingga dia menyampaikan dengan cara yang keras dan tidak terlalu enak. Itu pun kamu harus lihat. Kalau dia bermaksud baik dan kamu kurang mengerti kritikan dia, kamu bisa bertanya, "Maaf Pak, Bu, bagaimana caranya supaya aku dapat memperbaiki kesalahan aku? Atau bagaimana caranya supaya aku dapat melakukan ini dengan lebih baik lagi?" Bertanya lebih baik daripada sakit hati. Kalau ada yang ngeritik kamu, kamu harus tanya, gimana solusi yang terbaik? Ada usulan nggak? Ada
perbaikan nggak yang bisa kamu lakukan? Kamu bisa minta nasihat. Jangan sungkan, jangan malu, dan jangan juga berespon negatif ketika kritik itu datang masuk. Aku tahu, pasti sulit banget. Tapi respon kita menentukan siapa diri kita. Ketika kritik itu datang, pakai logika, berusaha dengan hati kita menjadi orang yang rendah hati untuk bertanya. Bagusnya yang seperti apa, baiknya yang seperti apa. Jangan-jangan para pengkritik itu menyampaikan kritik yang membangun, mereka punya maksud yang baik untuk membantu kita. Jadi jangan buruk sangka terlebih dahulu. Yang penting kamu lakukan juga adalah ucapkan terima kasih kepada para pengkritik itu. Terutama kepada kritikan-kritikan yang baik dan membangun. Ucapkan terima kasih dengan tulus. Itu menandakan kebesaran hati kamu dan otak kamu yang siap untuk di-upgrade. Pikiran kamu yang siap untuk menerima masukan-masukan yang baik untuk kebaikan kamu. Ketika kamu mengucapkan terima kasih, orang yang mengkritik kamu akan tahu nilai diri kamu yang sesungguhnya, kapasitas diri kamu yang sesungguhnya, bahwa kamu adalah orang yang bermental baja, yang siap untuk masuk ke level selanjutnya. Dan terakhir, semua kritik yang membangun, kamu harus catat dan pikirkan itu untuk kamu bisa tingkatkan kinerja kamu di masa depan. Penting sekali bagi seseorang untuk melihat setiap masukan dari orang, bukan karena orang itu mau sok ngajarin atau mau menghancurkan kamu. Kamu harus selalu melihat dari sisi positif dan dari perspektif yang berbeda. Ketika kamu lihat itu sebagai sebuah masukan yang baik, kamu akan memperoleh kekuatan untuk memperbaiki kinerja kamu. Kalau ada yang bilang, Mimi kamu kurang ini, kamu kurang itu, kamu kurang ini, bagi aku itu sebuah tantangan untuk, ayo, aku mau berusaha lebih lagi, aku mau lakukan lebih baik lagi, aku harus memperbaiki ini dan itu. Jadi jadikan sebuah pelajaran, bukan hal untuk mempermalukan diri kita sehingga kita jadi down. Jangan lakukan itu, jangan bersikap seperti itu, supaya kita menjadi orang yang dewasa dan terus maju. Tidak ada manusia yang sempurna. Setiap hari kita harus menjadi manusia yang jauh lebih baik dari kemarin. Oleh karena itu, kita harus siap menjadi orang yang belajar di mana saja, sama siapa saja. Terlebih lagi untuk orang-orang yang mau kemajuan diri kita. Oke guys, aku berharap kita semua dapat menjadi orang-orang yang bisa menerima kritik yang baik, yang membangun. Ingat, kritik yang buruk, yang menghancurkan, gak usah dianggap. Buat apa? Nambah-nambahin beban dalam hidup ini dengan kepikiran dan sakit hati oleh kritik yang menghancurkan. Maju terus, jaga kesehatan, dan jadi orang yang setiap hari maju, bukan mundur. Bye-bye semuanya.